Moi, du coup, je risque de m'évanouir. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... Malheureusement, C'est-à-dire faut voir. À votre avis, on peut en tirer combien? J'adore. Je peux pas, là, c'est pas possible, là. Ça me soulagerait. Ouvrir les yeux. Ah non, non. Ah non, ça se... Colère. Gros colère, Philippe. Halo Sobat Alur Cerita dimanapun berada. Selamat bersantai sambil mendengarkan alur cerita dari kita. Oke Sobat, langsung saja. Alur cerita kita kali ini berkisah tentang persahabatan antara seorang pelayan dengan majikannya. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang bangsawan yang menderita kelumpuhan bernama Philip yang menjalin persahabatan dengan pelayannya Dries. Yaitu seorang imigran yang baru keluar dari penjara. Kisah berawal dari Philip yang sedang mencari seorang penjaga untuk merawatnya sehari-hari. Sementara di sisi lain Dries yang merupakan seorang pemuda berandalan yang hidupnya penuh dengan masalah. Ia baru saja keluar dari penjara. Awalnya, Dries hanya ingin mendapatkan tanda tangan yang menunjukkan bahwa ia telah mencari pekerjaan. Agar ia tetap mendapatkan tunjangan sosial. Namun dari sekian banyak yang melakukan wawancara untuk mendaftar sebagai pelayan Philip, Philip justru lebih tertarik pada Dries. Dikarenakan sikap bebas dan unik yang dimiliki Dries. Hal itu justru membuat Philip tertarik untuk mempekerjakannya. Meskipun Dries tidak memiliki pengalaman dalam merawat orang yang lumpuh dan sering melakukan tindakan kriminal. Awalnya Dries juga tidak berminat untuk bekerja sebagai pelayan. Namun ia terpaksa, karena ia baru saja diusir oleh ibunya yang kesal dengannya yang menghilang dan tidak pernah memberi kabar selama ini. Ditambah lagi ibunya semakin marah saat mengetahui Dries yang ternyata masih saja pengangguran. Akhirnya Dries pun dengan terpaksa menerima tawaran merawat Philip. Ditambah lagi fasilitas yang disediakan sangatlah mewah untuk jabatan seorang pelayan. Dries justru heran saat kepala pelayan menceritakan bahwa sudah banyak pelayan yang bekerja sebelumnya. Namun tidak satu pun dari mereka yang bertahan lama. Pada awalnya Dries selalu saja membuat kesalahan saat melakukan tugasnya. Seperti tertidur saat melakukan pemijatan, membersihkan kaki dengan sampo, dan lain-lain. Bahkan di satu ketika, Dries dengan sengaja menumpahkan air panas di kaki Philip. Sebab ia ingin mencoba apakah Philip akan kesakitan. Namun Philip tidak merespon apa-apa karena memang kakinya tidak memiliki rasa sama sekali. Beruntung kepala pelayan pun menegurnya. Bahkan saat memasangkan kaus kaki Philip, Dries memperlihatkan ekspresi yang kesal. Dan ekspresi Dries yang kesal itu, justru terlihat sangat lucu bagi Philip. Moi, du coup, je risque de m'évanouir. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... Hari demi hari Dries mulai terbiasa melakukan tugas-tugasnya sebagai pelayan. Ia pun mulai santai menjalani pekerjaannya, dan menikmati fasilitas yang ia terima sebagai pelayan di rumah tersebut yang terbilang cukup mewah. Philip pun mulai terbiasa dengan pelayanan dari Dries yang terkadang ia lakukan dengan nyeleneh. Bukannya marah, Philip justru selalu terhibur dengan tingkah pelayannya itu. Pardon. Satu ketika Dries akan pergi mengantarkan Philip ke galeri lukisan. Dries menolak memakai mobil yang terlihat seperti ambulan. Philip pun mempersilahkan Dries memilih mobil mana saja yang ia suka untuk mereka pakai. Dan tentu saja Dries pun memilih mobil yang paling mewah yang ada di situ. Malheureusement,
C'est-à-dire que je viens, moi, Sesampainya di galeri, Dries sangat heran melihat Philip yang hanya memandangi sebuah lukisan. Padahal menurut Dries, lukisan tersebut hanyalah lukisan yang terlihat tidak menarik. Terlebih lagi ketika Dries mendengar bahwa Philip berniat membeli lukisan tersebut dengan harga yang sangat mahal. Dries pun merasa aneh dengan tingkah majikannya ini. Satu ketika Philip bertemu rekannya. Dan rekannya tersebut memberitahukan bahwa Dries adalah seorang pria berandalan. Dan ia memberitahu bahwa Dries baru saja keluar dari penjara. Ia juga berpesan agar Philip lebih berhati-hati dengan Dries. Karena Dries merupakan seorang pencuri. Namun Philip justru berkata bahwa Dries tidaklah seburuk yang dikatakan rekannya tersebut. Dan Philip juga berkata bahwa ia sangat puas dengan hasil pekerjaan Dries. Ia menilai pelayanan yang dilakukan Dries kepadanya selama ini sangatlah baik. Bahkan ia memuji Dries. Philip berkata bahwa Dries adalah orang yang sangat pandai menghibur orang dengan caranya yang unik. Satu ketika Philip mengalami demam dan sesak nafas akibat dari efek samping pengobatannya. Dries pun dengan sigap membantu Philip. Seperti biasa tentu saja dengan gaya nyelenehnya. Ia membawa Philip berjalan-jalan di sepanjang jalanan kota Paris di tengah malam tersebut. Kondisi Philip yang memang membutuhkan udara segar tentu saja sangat bahagia dengan hal itu. Mereka berdua pun akhirnya menikmati suasana malam kota Paris. Bahkan mereka saling berbicara layaknya dua sahabat yang sedang saling curhat. Dries pun menanyakan tentang hal yang membuatnya sangat penasaran selama ini. Yaitu tentang siapa wanita spesial yang selalu dikirimi surat oleh Philip. Tanpa keberatan Philip pun akhirnya bercerita tentang hal-hal pribadinya pada Dries, termasuk tentang putri angkatnya dan almarhum istrinya. Satu ketika Dries meledek Philip yang sedang menulis surat pada kekasihnya. Sebab menurutnya isi surat tersebut hanya rayuan gombal saja. Di situ Dries baru mengetahui kalau ternyata selama ini Philip belum pernah bertemu, bahkan berbicara pada kekasihnya tersebut. Karena kesal dengan model percintaan Dries yang hanya lewat surat-suratan. Dries pun spontan saja menelpon nomor kekasih Philip yang tertera pada surat tersebut. Dengan paksaan dari Dries, akhirnya Philip pun berbicara langsung lewat telepon dengan kekasihnya itu. Satu saat Philip dan Dries pergi untuk menyaksikan sebuah opera. Dries yang menyadari bahwa Philip terlihat tidak percaya diri dengan kondisi fisiknya. Dries pun menghiburnya dengan berkata bahwa seharusnya Philip tak perlu merasa tidak percaya diri. Sebab menurutnya wanita zaman sekarang lebih suka pria tajir daripada pria yang hanya sempurna secara fisik. Satu ketika Dries terlihat marah, dikarenakan putrinya Dries yang bersikap kurang sopan padanya. Namun ternyata sikap tidak sopan putri Philip tersebut tidak hanya pada dirinya saja. Namun pada semua orang yang ada di situ. Dries pun meminta izin pada Philip untuk menampar putrinya tersebut agar bersikap lebih baik pada orang lain demi kebaikan dirinya sendiri. Dries yang tidak tega pada putrinya pun tidak menyetujui permintaan Dries. Dries yang kesal pun akhirnya pergi ke kamarnya. Di kamarnya ia mencoba membuat lukisan aneh seperti yang ia lihat saat ia dan Philip berkunjung ke galeri lukisan. Di sisi lain berkat perkataan dari Dries, Philip pun menasehati putrinya agar bersikap lebih baik. Di hari-hari berikutnya hubungan mereka pun semakin akrab. Dries kini menjalani pekerjaannya dengan santai dan bahagia. Baginya melayani Philip tidak lagi ia anggap sebagai pekerjaan. Namun sudah menjadi bagian dari rutinitasnya sehari-hari yang seringkali justru membuatnya bahagia. Kehidupan Philip pun semakin berwarna karena Dries memperlakukannya seperti seorang sahabat bukan pasien. Seperti yang selama ini dilakukan oleh para pelayan-pelayan yang bekerja sebelumnya. Tepat menjelang hari ulang tahun Philip, para pelayan telah mempersiapkan pesta ulang tahun untuk Philip. Namun Philip curhat pada Dries bahwa ia bosan dengan perlakuan keluarganya yang selalu memperlakukannya seperti orang yang sekarat. Dengan kata lain ia sebenarnya sedang mengungkapkan bahwa hanya Dries yang selalu memperlakukannya dengan baik seperti yang ia inginkan.
Tiba di hari ulang tahun Philip, semua undangan pun tengah menikmati musik orkestra. Namun tak sengaja Dries melihat putri Philip, Elisa, yang sedang menangis. Ia pun bertanya penyebab remaja tersebut bersedih. Elisa pun berkata ia bersedih karena baru saja diputuskan oleh pacarnya. Dan ia meminta bantuan Dries untuk menyelesaikan masalahnya. Dries pun bersedia membantunya meski dengan iming-iming bayaran dari Elisa. Sementara itu, diam-diam Philip sedang menawarkan lukisan abstrak yang pernah dibuat Dries pada temannya dengan harga yang fantastis. Di akhir pesta, Dries berdansa dan mengajak semua undangan untuk berdansa bersamanya. Hal itu ia lakukan agar Philip merasa senang. Dan benar saja Philip terlihat bahagia menyaksikannya. Pesta ulang tahunnya kali ini pun tak lagi membuatnya bosan. Berkat Dries, pesta ulang tahunnya kali ini terasa berbeda dan meriah. Setelah pesta usai, Dries pun membawa Philip ke kamarnya. Di situ Dries lagi-lagi memberi kejutan, yaitu surat dari kekasihnya yang berbunyi bahwa ia akan datang menemui Philip. Betapa bahagianya Philip malam itu. Di kesempatan lain, Philip mengajak Dries untuk bersamanya menaiki pesawat pribadi miliknya. Di dalam pesawat itu, Philip memberikan amplop yang berisi sejumlah uang. Philip berkata bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan lukisan Dries yang ia buat. Philip juga berkata bahwa Dries sebenarnya sangatlah berbakat dalam melukis lukisan abstrak. Hari-hari selanjutnya pun mereka lalui dengan jalan-jalan sambil menikmati kebersamaan mereka berdua yang tidak lagi terasa seperti bos dan pelayannya. Namun kebersamaan antara dua orang sahabat yang saling mendukung satu sama lain. Oke sobat. Sampai di sini dulu alur cerita kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalam.